Pada video kali ini, akan dilakukan pembahasan lebih detail terkait, apa itu spesialisasi dan generalisasi yang dimaksud di dalam, pembahasan model IR pada video sebelumnya. Nah, spesialisasi dan generalisasi ini kita bisa sebut dengan istilah supertype dan, eee, subtype. Nah, apa itu supertype dan apa itu subtype? Jadi pada pembahasan ini tujuannya targetnya adalah, untuk melihat ya, untuk mendefinisikan dan melihat contoh dari supertype dan subtype. Lalu bagaimana pengaplikasiannya di dalam IR diagram ya, atau di dalam model entity relationship. Nah, umumnya kita bisa lihat contohnya. Contoh dari supertype dan subtype ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan nyata, yaitu seperti, eee, pemesanan makanan. Nah, pemesanan makanan itu ada jenisnya yang makan di tempat langsung atau yang dibawa ke rumah. Lalu, tas keranjang, ya, itu tipenya ada yang plastik, ada yang kertas. Kemudian tipe pembayaran, itu tipe pembayaran atau metode pembayaran itu ada yang berupa cash, ada yang berupa credit card gitu ya, ada yang berupa cek. Nah, eee, di sini kita itu bisa memilih ya, bisa memilih tipe yang mana yang kita inginkan ya, yang akan kita gunakan. Seperti dalam hal pemesanan makanan, kita mau makan di tempat atau kita mau bawa pulang, atau dalam metode pembayaran, kita mau membayarnya secara kredit atau cash atau melalui cek. Nah, eee, inilah yang dinamakan, supertype ya. Jadi supertype-nya apa? Pemesanan makanan, food order. Subtype-nya yang mana? Nah, subtype-nya atau bagiannya ya, bagian dari supertype-nya itu adalah pilihan makan di tempat atau, dibawa pulang. Nah, metode pembayaran ya, itu adalah supertype-nya. Nah, subtype-nya bagiannya lagi ya, itu adalah, kredit ya, cash atau cek. Nah, inilah contoh real dari, supertype dan subtype yang ada di kehidupan kita. Nah, jika ini kita, eee, terapkan di dalam analisis untuk perancangan database, ya, hal-hal yang semacam ini, maka yang menjadi entitas di sini itu adalah food order. Nah, food order ini ya, atau mungkin grocery bag atau payment lah yang lebih ininya ya, yang lebih nyatanya itu payment ini akan menjadi entitas di dalam, perancangan database kita, ya. Namun di dalamnya ternyata di dalam perancangan itu ada bagian-bagian, ada metode-metode yang harus kita pilih ya, cek, cash, atau melalui kredit. Nah, ini yang dinamakan dengan subtype-nya. Supertype-nya adalah payment. Nah, dengan adanya subtype seperti ini, otomatis atribut antara kredit dan antara cek ini pastilah berbeda, ya. Kalau pembayaran dengan kredit, dengan metode kredit atau kartu kredit, itu pasti akan melibatkan yang namanya eh, nomor kartu kredit. Nah, sedangkan kalau pembayaran itu secara cash ya, secara uang tunai itu tidak melibatkan kartu kredit, otomatis tidak akan membutuhkan data berupa nomor kartu kredit. Nah, kira-kira bisa ya tergambarkan dengan kalian. Nah, ini ya. Jadi
instance ya. Instance ini jadi gini ya, kita punya sebuah entitas. Oke. Sebuah entitas, anggaplah entitas mahasiswa, di mana entitas mahasiswa ini itu dia menyimpan data ya atau dia dapat berisi data dari beberapa mahasiswa. Nah, beberapa mahasiswa inilah yang kita namakan sebagai instance ya, sebagai instance-nya itu. Nah, jadi kalau misalkan di dalam entitas mahasiswa itu ada 10 data mahasiswa, bisa kita katakan itu ada 10 instance ya, bagian dari mahasiswanya. Nah, seringkali instance tersebut ya, itu dia dalam sebuah entitas itu mempunyai atribut yang tidak sama ya. Nah, seperti tadi dicontohkan, ada sebuah entitas payment, ya, sebuah entitas payment. Nah, tadi dicontohkan kalau kita membayarnya, jika metode pembayaran yang kita gunakan adalah cash, itu pasti akan berbeda data yang disimpan, ya, atau atribut yang dimiliki ketika metode pembayaran itu dilakukan secara credit card ya. Tadi kalau pakai credit card membutuhkan data nomor kartu kreditnya. Sedangkan kalau cash tidak dibutuhkan ya nomor kartu kredit karena pembayarannya itu cash, tidak melibatkan kartu kredit. Nah, jelas di sini bahwa atribut yang disimpan ya, atribut yang dimiliki oleh subtype yang cash ini dan yang credit card itu adalah berbeda ya. Maka di sini bisa kita katakan bahwa payment ini adalah supertype dan subtype-nya adalah cash, check dan kredit. Nah, satu hal yang sama itu adalah atribut yang sama itu pasti tentunya adalah tanggal pembayaran, ya. Jadi tanggal pembayaran atau misalkan jumlah pembayaran, ya, atau ID pembayaran. Nah, itu sudah pasti sama untuk ketiga ini. Oke, ya. Jadi atribut yang common ya, atribut yang umum, atribut yang pasti dimiliki oleh ketiga metode pembayaran ini adalah ID payment-nya, ID pembayaran, kemudian tanggal pembayaran, tanggal dilakukannya pembayaran, dan jumlah besarnya pembayaran yang dilakukan. Nah, itu menjadi atribut common-nya, atribut umumnya ya, yang pasti dimiliki oleh ketiga metode ini juga. Tetapi tidak untuk nomor kartu kredit. Nomor kartu kredit hanya dimiliki oleh metode pembayaran kredit card ya. Nah, lalu di sini jadi kita lihat lagi contoh yang lainnya ya. Seperti misalkan entitas animal ya. Entitas animal itu, nah entitas animal ketika kita menyimpan datanya itu ya mungkin ada ID animalnya, nama animalnya, tanggal lahir animalnya gitu lah ya. Kemudian ada animal itu kan ada jenisnya ya, ada vertebrata dan ada invertebrata. Otomatis atribut atau karakter atau properti yang dimiliki oleh vertebrata itu akan berbeda dengan invertebrata ya. Nah, kalau vertebrata mungkin dia ada pilihannya, dia mamalia kah atau tidak gitu ya. Kalau invertebrata ya ada pilihan yang lainnya juga. Jadi pasti antar atribut ya vertebrata itu
dan invertebrata itu sudah pasti berbeda. Nah, untuk data yang common-nya, atribut yang common-nya mungkin seperti ID animal, nama animal, ya, tanggal lahir animalnya mungkin ya. Nah, sedangkan untuk yang atribut untuk yang atribut dari vertebrata dan invertebrata itu pasti sudah berbeda. Nah, di sini animal ini adalah supertype. Nah, sedangkan untuk vertebratanya dan invertebratanya itu adalah subtype-nya. Nah, jadi karakteristik atau ciri-ciri dari subtype itu ya, sebuah subtype itu dia menurunkan semua atribut dari supertype. Sudah jelas ya, seperti payment tadi ya, kartu kredit itu pasti dia akan juga memiliki atribut dari supertype-nya, dari payment-nya, ya, ID pembayaran, jumlah pembayaran, dan tanggal pembayarannya tadi. Pasti itu akan menurun, ya, akan diturunkan ke subtype-nya pula. Begitu pula dengan relationship-nya, ya. Sebuah subtype itu dia diturunkan juga semua relationship-nya itu jadi semua relationship dari supertype itu akan diturunkan kepada subtype juga, ya. Jadi atribut atau relationship yang dimiliki oleh supertype ini pasti akan turun juga ke subtype-nya. Nah, subtype ini digambarkan di dalam supertype, ya, di dalam supertype. Nah, subtype itu tidak mungkin satu. Kalau subtype itu cuma satu, yaitu dijadikan sebagai supertype, ya. Jadi subtype itu sudah pastilah lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya, ya. Kalau cuma satu, yaitu adalah supertype. Kenapa kita harus repot-repot itu bikin sebagai subtype, ya? Nah, jadi contoh lainnya itu seperti yang ini ya. Nah, dosen, ya. Dosen ini adalah supertype-nya. Lah, terus dosen itu di dalamnya terbagi, misalkan ada dosen PNS dan ada dosen non PNS, ya. Atau ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Itu adalah subtype-nya, ya. Jadi dosen adalah supertype-nya, sedangkan dosen PNS dan dosen non PNS itu adalah subtype-nya, di mana atributnya sudah pasti berbeda. Nah, coba kita bayangkan ya, kalau dosen PNS itu dia punya nomor induk pegawai, tapi kalau dosen non PNS dia tidak mempunyai nomor induk pegawai, ya, dia hanya memiliki nomor induk kontrak. Dan jumlah karakternya pun yang disimpan itu panjangnya juga berbeda. Nah, itu adalah salah satu contoh atribut yang dimana dimiliki oleh non PNS tapi tidak dimiliki oleh non PNS gitu ya. Nah, namun untuk hal yang sama itu mungkin adalah nama dosen, alamat dosen, tanggal lahir dosen. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa kita katakan sebagai atribut umumnya, atribut umum, atribut common yang ada di dalam supertype dosen. Ya. Lalu, sedangkan di dalam subtype-nya, dosen PNS itu atributnya ada NIP. Sedangkan di dosen non-PNS, untuk atributnya itu adalah NIK, ya,
bukan NIP lagi. Nah, mungkin jika dianalisis lebih lagi, mungkin akan kita temukan lagi beberapa atribut yang beda ya. Nah, sama seperti mahasiswa. Mahasiswa itu bisa kita pandang sebagai ya, mungkin ada pembagiannya, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3, mahasiswa D3, mahasiswa S1. Jika semua mahasiswa itu memiliki atribut yang sama setelah kita analisa, ya, ternyata memiliki atribut yang sama, maka kita bisa menjadikannya sebagai satu saja ya super type mahasiswa. Namun ternyata kalau seandainya di dalam mahasiswa itu ya di dalam mahasiswa misalkan D3 dan mahasiswa S1 itu dia ternyata memiliki beberapa atribut pembeda ya, beberapa atribut pembeda yang mungkin satu misalkan atribut A dia harus dimiliki oleh mahasiswa D3 tapi dia tidak dimiliki, tidak wajib dan mungkin tidak ada dimiliki oleh mahasiswa S1. Maka dengan demikian kita bisa sudah menjadikannya itu sebagai subtype ya. Nah, jadi ada supertype mahasiswa, ada subtype-nya lagi mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Namun kalau misalkan setelah kita melakukan analisa bisnisnya ya, analisa bisnis, analisa rule-nya, ternyata baik itu mahasiswa D3 maupun mahasiswa S1 itu mempunyai atribut yang sama-sama harus diisi, ya, mempunyai kesamaan dalam semua atributnya, maka kita bisa menjadikannya hanya satu entitas, satu supertype saja, yaitu mahasiswa. Nah, jadi untuk subtype itu tidak mesti cuma 2 ya batasannya ya. Jadi subtype itu bisa 3 ya, bisa lebih dari itu. Nah, jadi kalau misalkan subtype itu cuma 1, itu bukan subtype ya, cukup kita menjadikannya sebagai supertype saja. Nah, tapi kalau dia sudah punya 2 gitu ya, 3 lebih, nah itu baru kita bisa kategorikan dia sebagai subtype. Jadi di sini seperti ini ya. Supertype-nya adalah wall covering, nah, subtype-nya adalah paint, wallpaper, fabric, dan other. Nah, di dalam subtype itu lagi sebenarnya bisa dipecah lagi ya. Nah, seperti ini. Animal tadi kita contohkan, ada subtype-nya yaitu vertebrata dan invertebrata. Nah, jika vertebrata ini ternyata di dalamnya ada lagi pemecahan ya, seperti mungkin dia ada tipenya mamalia, reptil, bird gitu ya, dan lain-lain gitu. Dan itu atributnya ternyata beda-beda lagi gitu ya yang akan disimpan. Nah, kita bisa pecah lagi di dalamnya, menjadi subtype lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan subtype bersarang atau nested subtype. Jadi kalau digambarkan ke dalam diagram IR-nya mungkin ya, nah berarti kalau ini kan tadi ini supertype-nya, ini subtype-nya gitu ya. Kalau dia bersarang lagi berarti ada penambahan lagi di sini ya, pemecahan lagi, is-e lagi ya, ada is-e-nya lagi. Nah, oke, itu adalah sedikit pembahasan terkait subtype dan supertype. Oke, lalu kita lihat terkait pembahasan tentang relationship, khususnya untuk many to many relationship, ya. Relationship banyak ke banyak. Nah, relationship banyak ke banyak ini sebenarnya
Jadi relationship banyak ke banyak ini dia akan menghasilkan satu entitas baru lagi, ya. Nah, jadi kita lihat contohnya di sini. Nah, seperti ini ya. Eee, ada entitas student dan entitas subjek, ya. Satu student ini bisa memiliki bisa mempelajari banyak subjek, ya, atau bisa memilih atau bisa memiliki banyak subjek, ya. Nah, satu subjek ini ya bisa dimiliki, bisa dipelajari gitu ya oleh banyak student. Oleh karena itu, relationship di antara student dan subjek ini adalah many to many. Nah, relationship many to many ini dalam kaidahnya itu akan menghasilkan akan membuat satu entitas baru lagi. Sehingga di sini yang tadinya hanya 2 entitas, maka akhirnya akan menjadi 3 entitas. Tapi berbeda dengan relationship satu ke satu atau satu ke banyak ya. Kalau satu ke satu ke banyak itu dalam pemecahannya, pemecahan penyelesaiannya tidak akan menghasilkan entitas yang baru. Ini menghasilkan entitas yang baru seperti ini hanya berlaku untuk relationship many to many. Nah, menghasilkan entitas yang baru ini, proses yang seperti ini, inilah yang kita namakan dengan intersection entity. Oke. Nah, jadi entitas yang baru ini itu bisa kita analisa ya, kira-kira apa entitas baru yang terbentuk ya di antara relationship many to many ini. Nah, bisa kita bayangkan itu adalah sebuah nilai ya, sebuah nilai. Nah, maka di sini entitas yang baru itu adalah entitas grade contohnya ya. Di mana entitas grade ini nanti primary key-nya ya atau foreign key-nya ya. Foreign key-nya itu berasal dari ID student dan ID subject ya. Jadi di sini ada nanti terbuat satu entitas baru yaitu yang bernama entitas grade. Di mana entitas grade ini foreign key-nya ya adalah ID student dan ID subject. Ya. Kemudian ada atribut nilai. Ya, jadi mahasiswa dengan ID sekian di mata kuliah yang ID-nya sekian gitu ya, mempunyai nilai sekian. Maka nanti hubungannya, relationship-nya itu tidak lagi antara student dan subjek. Ya, maka dia akan menjadi student ke nilai dan subjek ke nilai. Namun di dalam IRD-nya itu di sini kalau nggak salah ada contohnya ya. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Mahasiswa dan
mata kuliah. Satu mahasiswa bisa mempelajari banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Ini end to end. Nah, di mana end to end-nya ini dia akan menghasilkan satu atribut baru ya. Satu atribut baru di sini anggaplah mungkin bukan atribut ya, entitas, menghasilkan entitas baru. Entitas baru inilah yang anggaplah kita beri nama entitas nilai ya, entitas nilai. Di mana ada atribut NIM yang berasal dari mahasiswa dan atribut kuliah dan atribut kode kuliah yang berasal dari entitas kuliah. Nah, di sini itu mungkin bisa menjadi sebagai foreign key-nya ya. Nah, kedua atribut inilah yang menghubungkan antara mahasiswa dan kuliah itu. Lalu mungkin di sini ada penambahan atribut nilai. Ini ya. Nah, jadi untuk pemecahan persoalan relasi banyak ke banyak ini, itu pemecahannya adalah kita membutuhkan entitas ketiga, ya, akan dihasilkan entitas ketiga. Nah, proses yang seperti inilah yang dinamakan sebagai intersection entity, ya. Jadi pemecahan dari persoalan relationship many to many ini di mana penyelesaiannya yaitu dibutuhkan sebuah entitas ketiga ya, entitas yang menghasilkan entitas ketiga, jadi ada 3 entitas. Nah, proses inilah yang dinamakan sebagai, kita sebut dengan istilahnya adalah intersection entity. Entitas persimpangan gitu ya. Nah, jadi bisa kalian tergambar oleh kita itu tidak lagi berarti many to many, itu sudah one to many hubungannya ya. Jadi satu mahasiswa punya banyak nilai gitu ya, dan satu nilai itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa ya. Dia nih satu subjek itu bisa punya banyak nilai ya, sedangkan satu nilai itu untuk satu subjek ya. Jadi anggaplah misalkan nilai oleh mahasiswa dengan ID sekian, student sekian gitu ya. Itu untuk mata kuliah yang ID-nya sekian, itu hanya untuk satu subjek itu saja. Nah, barulah nanti nilai yang lainnya itu untuk subjek yang lainnya pula. Jadi dia hubungannya tidak lagi many to many, tapi sudah satu to many. Jadi satu mahasiswa punya banyak nilai, ya, mungkin ada nilai beberapa mata kuliah. Nah, sedangkan mungkin nilai dengan misalkan mungkin mahasiswa yang student dengan ID 123 dengan subjek AB gitu ya, itu hanya dimiliki oleh satu student saja. Nah, untuk student lainnya berarti ya ID student yang lain, ID student. Nah, ID student misalkan 4, 5, 6 mata kuliahnya tadi masih mata kuliah dengan ID AB gitu ya. Nah, nilainya sekian. Atau student dengan ID 1, 2, 3 mata kuliah AB, nah itu hanya dimiliki oleh student ID satu ini aja untuk mata kuliah ini. Kemudian student ID 1, 2, 3 mata kuliah BC ya itu hanya dimiliki oleh satu itu saja gitu. Nah, itulah kenapa relationship-nya menjadi 1 to M, satu ke banyak. Oke. Nah, itu pembahasan terkait intersection city ya, intersection entity ya. Intersection entity yaitu berupa pemecahan persoalan dari relationship many to many ya, di mana menghasilkan jadi penyelesaiannya dengan cara membuat atau menghasilkan ya suatu
entitas baru. Jadi entitasnya yang tadi 2 di antara relationship itu ya, sekarang menjadi 3. Nah, lalu ada yang namanya primary key, foreign key ya. Nah, sekarang kita lihat terkait primary key dan foreign key ini. Nah, jadi dalam rancangan database ini ya, ada yang dinamakan sebagai UID, Unique Identifier, ya, atau ID unique. Nah, sebuah table ya nantinya, atau kita sebut sekarang dulu sebagai sebuah entitas lah ya. Nah, sebuah entitas itu dia tidak mesti ya, dia tidak wajib, dia tidak harus memiliki UID ya. Namun sebuah entitas itu dia bisa memiliki UID lebih dari 1. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya kita ya, contohnya itu seperti seseorang pengguna ya, dia memiliki atribut username dan atribut email. Nah, dan mungkin beberapa atribut lainnya gitu ya, seperti mungkin nama, tanggal lahir. Nah, untuk nama mungkin bisa sama setiap orang, setiap user. Sedang tanggal lahir juga sama. Namun untuk email sudah pasti kan setiap user itu mempunyai email yang berbeda-beda ya. Walaupun itu mungkin perbedaannya terletak di satu karakter. Mungkin yang satu emailnya adalah misalkan 123 ya, yang satu 123 underscore. Nah, email setiap orang itu pasti berbeda-beda. Username tiap orang juga pasti berbeda-beda ya, umumnya berbeda-beda. Nah, atau ini atau ID user ya, ID user itu pasti berbeda-beda. Nah, dari situ saja kita sudah bisa mengetahui bahwa ternyata sebuah entitas itu ya, itu bisa memiliki lebih dari satu UID ya, unique identifier. Nah, sekarang tinggal kita memilih mana yang akan kita jadikan sebagai primary key di antara dua itu. Jika kita memilih ID user sebagai primary key-nya, ya, sebagai primary key, maka email ini adalah sebagai secondary ID, secondary UID-nya, ya. Jadi primary UID-nya itu adalah ID user, sedangkan email itu adalah secondary UID-nya, UID kedua. Jadi yang satunya primary key, selebihnya sebagai secondary UID atau bisa kita sebut sebagai sebagai apa? Sebagai alternate key ya, atau sebagai unique key ya. Nah, jadi dalam sebuah entitas itu dia bisa memiliki beberapa UID. Nah, inilah yang dinamakan juga sebagai kandidat UID ya. Jadi kandidat UID itu adalah beberapa UID yang bisa berkemungkinan digunakan sebagai primary key gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya simple UID. Apa itu simple UID? Yaitu single, ya, single atribut. Jadi jika kita memilih hanya ID user saja sebagai primary key, maka itu dinamakan sebagai simple UID. Namun jika kita memilih dua kombinasi dari dua atribut UID ini sebagai
primary key nantinya, maka itu dinamakan sebagai composite UID gabungan, ya. Jadi kalau contohnya seperti sekarang itu, seperti UID itu cuma nama aja, cuma NIM aja, misalkan di mahasiswa itu kategori dari simple UID, ya. Jadi sebuah entitas jika memiliki beberapa atribut, ya, beberapa atribut, 2 atau lebih atribut yang berpotensi bisa dijadikan sebagai unique identifier gitu ya. Nah, ini dinamakan sebagai kandidat key, ya. Jadi beberapa atribut yang bisa yang berpotensi ya, 2 atau lebih atribut yang berpotensi sebagai nantinya dipilih sebagai primary key gitu ya. Itu berarti dikatakan ini adalah kandidat key. Nah, nanti tinggal dipilih mau menggunakan satu aja atau menggunakan kombinasi ya dari 2 atau 3 atribut. Jika satu saja, maka itu dinamakan simple UID. Jika mau menggunakan 2 atribut ya, kombinasi atau lebih sebagai primary key nantinya, maka itu dinamakan istilahnya adalah composite UID gabungan. Nah, lalu ada yang namanya istilah artificial UID. Apa itu artificial UID? Artificial itu kan artinya buatan. Jadi sebuah UID buatan, ya. Nah, kalau kita contohkan kepada dunia nyata, misalkan seperti mahasiswa. Nah, mahasiswa itu secara alami ya, atribut bawaannya itu kan hanya berupa nama, ya, yang melekat, atribut alami yang melekat pada diri mahasiswa itu hanyalah nama, tanggal lahir, ya, lalu tempat tinggal mungkin atau mungkin nomor telepon. Lalu gimana cara membedakannya? Ya, cara membedakannya ini seperti apa? Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah nomor induk mahasiswa. Nah, NIM ini adalah termasuk kategori artificial UID, ya, sebuah UID yang dibuat untuk kebutuhan identifikasi mahasiswa. Seperti orang gitu ya, orang itu cuma ada nama gitu ya, cuma ada nama, atribut bawaannya itu cuma nama, tanggal lahir gitu. Lalu apa yang akan menjadi identifiernya ya, identifikasi unique number-nya untuk mengidentifikasi seseorang itu ya. Maka ditandailah dengan pembuatan sebuah nomor unik ya, artificial UID. Sama juga seperti misalkan sepatu ya, produksi sepatu gitu ya. Sepatu itu kan bawaannya cuma hanya nama, cuma hanya warna, ukuran, stylenya. Lalu apa pembedanya nanti satu sepatu ini dengan sepatu-sepatu yang lainnya. Nah, itulah dibuat ya sebuah ditandai dengan sebuah nomor yang unik ya yang dibuat untuk kebutuhan identifikasi secara unik nanti sebagai pembeda antar atributnya. Bukan antar ini ya, antar instance-nya. Seperti mahasiswa, antar mahasiswanya itu, pembeda antar mahasiswanya. Nah, itulah contoh tentang artificial UID. Nah, kalau kandidat UID ini tadi ya, sebuah entitas itu mungkin bisa memiliki 2 atau lebih dari UID ya, kemungkinan UID yang bisa dipilih nantinya sebagai primary key. Itu yang dinamakan sebagai kandidat UID gitu ya. Keseluruhannya itu
sebagai kandidat UID-nya. Di mana nanti hanya satu dari kandidat UID itu yang akan dipilih sebagai benar-benar sebagai UID-nya ya, yang dinamakan nantinya sebagai primary UID. Sedangkan yang selebihnya itu kandidat yang tidak terpilih itu akan dinamakan sebagai secondary UID-nya. Oke, nah itu ya pembahasan tentang unique identifier. Oke, jadi untuk transformasi dari IRD yang telah dibuat itu, ya, IRD yang telah dibuat itu kan nanti yang telah dirancang itu pasti akan ditransformasi ke dalam database realnya gitu ya, ke dalam database realnya, ya, ke dalam DBMS-nya, ya. Jadi transformasinya itu bisa kita skemakan seperti ini ya. Nah, nih mappingnya itu seperti ini. Jadi analisa ya, kemudian implementasinya, IR diagram itu sebagai hasil dari analisanya, physical design ya, rancangan fisiknya yaitu pembuatan table gitu ya di dalam DBMS-nya gitu ya. Itu kategori dari physical design. Jadi physical design, desain fisiknya. Jadi IR di dalam IR diagram itu kan ada entity, ya, ada instance yang saya bilang tadi ya. Instance itu berupa baris data itu ya. Jadi entitasnya mahasiswa, kemudian mungkin di dalamnya itu ada 10 mahasiswa. 10-nya inilah yang dinamakan dengan instance. Berarti ada 10 instance mahasiswa. Kemudian ada atribut ya. Kemudian ada primary UID tadi ya, secondary UID, kemudian ada relationship. Nah, kalau kita implementasikan maka entitas itu akan menjadi table. Sedangkan instance itu akan menjadi row data, baris data ya. Jadi ada misalkan 10 mahasiswa, berarti ada 10 baris data mahasiswa. Kemudian atribut itu bertindak nantinya akan sebagai column ya di proses transformasinya. Kemudian tadi primary UID itu akan menjadi primary key. Secondary UID itu akan menjadi unique key atau alternate key gitu ya, key alternatif gitu ya. Nah, sedangkan relationship itu nantinya akan dimappingkan, ditransformasi sebagai foreign key. Nah, ya. Jadi untuk transformasi dari analisa ke implementasinya ya, dari IR diagram ke physical design-nya ya, ke database sebenarnya di DBMS itu seperti ini. Oke, nah itu ya. Nah, untuk memberikan nama table itu, jadi nama table itu kita tergantung ya, kalau dia berbahasa Inggris, entitas yang tadinya itu student, maka di dalam table itu kita harus menjadikannya sebagai plural, berarti ditambah s, students, ya. Entitas yang tadinya customer, ketika kita transformasikan ya ke dalam table gitu ya, maka nama tablenya itu menjadi customers tambah s, ya. Karena kan bentuknya sudah jamak plural, karena akan berisi lebih dari satu data nantinya di dalam tabel itu. Namun kalau nama tabelnya itu dalam bahasa Indonesia gitu ya, seperti mahasiswa, tidak mungkin pula kita menambahkan kata S di belakangnya gitu ya, mahasiswa gitu, enggak. Tapi dalam
peraturannya untuk dalam bahasa Inggris itu seperti itu ya. Jadi yang tadi mungkin di dalam rancangan itu entitas itu nama entitasnya hanyalah student, maka di dalam implementasinya itu akan sebagai students nama tabelnya. Nah, untuk nama tabel ini janganlah memberi nama tabel itu seperti nama tabelnya itu tabel gitu ya, tabel atau nama-nama eh, apa? Nama-nama komen dari sebuah database seperti create gitu, jangan. Hindari penamaan seperti itu. Karena seperti create, insert itu kan sudah dikenal oleh DBMS sebagai perintah komen di dalam DBMS gitu ya. Jangan menggunakan kata-kata yang seperti itu. Gunakan benar-benar nama yang mendeskripsikan secara umum apa isi dari tabel tersebut gitu. Nah, untuk tadi ya kita ada pembahasan terkait super type dan subtype tadi, itu lalu gimana implementasinya nanti di dalam table ya. Nah, untuk di dalam table itu, nah seperti ini ya, kita ambil contoh. Anggaplah ini entitas employee ini adalah employee ini super type ya. Kemudian ternyata dia dibagi lagi ya. Jadi pegawai itu ada jenisnya lagi, ada yang full time, ada yang part time. Oke, nah full time dan part time ini adalah subtype-nya. Nah, di sini kita lihat di sini itu atribut common-nya ya, atribut umumnya ini ada 3, ID, first name, last name, di mana ini sudah pasti juga akan dimiliki nantinya oleh pegawai yang full time dan pegawai yang part time. Pembeda dari pegawai full time dan part time itu adalah full time itu mungkin salary-nya di sini ya ada atribut salary-nya, sedangkan di part time ini adalah ada atribut hourly rate ya, hourly rate-nya, bukan atribut salary. Jadi pembedanya di sini. Nah, kita lihat seperti ini. Ternyata lebih banyak jumlah atribut common-nya ya, ada 3. Sedangkan atribut yang khususnya itu hanya di sini ada hanya ada satu. Maka dengan demikian kita bisa membuat entitas ini hanya di dalam kita konversikan ya, kita transformasikan hanya ke dalam satu table aja, yaitu table employees ya. Nah, pakai S ya kalau udah menjadi table. Jadi table employees. Ini bisa kita jadikan satu saja ya. Jadi ada ID, first name, last name, salary, dan hourly rate-nya ya. Nah, untuk yang ini departemen ID, kemudian agensi ID ya. Ini adalah foreign key ya, ini dari relasinya, dari relasi. Jadi relasi antara employee dan departemen, kemudian relasi antara entitas employee dan agency gitu ya. Nah, satu lagi yang mesti ada adalah tipe dari employee-nya itu. Nah, jadi yang wajib ada itu adalah ID, first name, last name, salary, hourly rate, kemudian tipe dari employee-nya itu. Ya, tipe dari employee ini harus ada. Kenapa tipe dari employee ini harus ada? Karena nanti ini kan di table. Nanti di dalam pemanggilan programnya ya, ketika database ini akan digunakan di sebuah sistem, itu akan dibaca employee dengan tipe employee-nya adalah full time. Maka yang wajib diisi itu hanyalah ID, first name, last name, dan salary. Ketika tipe dari employee-nya itu adalah part time, maka yang wajib diisi datanya adalah ID, first name, last name, dan hourly rate.
salary-nya opsional, ya, tidak usah diisi gitu ya, atau boleh nol atau boleh tidak nol. Atau nanti di pemanggilan kondisi sistem yang lainnya. Nah, oleh karena itu penting juga untuk menambahkan satu kolom yaitu tipe employee. Jadi ada kolom ID, first name, last name, salary, hourly rate, kemudian tipe dari employee ya atau employee type. Nah, lalu kalau ini kan ternyata kalau atribut common-nya lebih banyak ya daripada atribut yang spesialnya yang khususnya. Nah, kalau ternyata atribut common-nya itu lebih sedikit daripada atribut spesialnya, lalu gimana nanti transformasinya ke table? Nah, maka kita bisa menjadikannya sebagai dua table ya atau sebanyak dari jumlah subtype-nya. Tidak satu table seperti ini lagi. Contohnya, sebentar ya. Nah, ini tadi untuk kepentingan dari tipe employee tadi itu untuk pengecekan. Nah, pengecekan yang seperti ini. Ketika tipe employee-nya adalah full time gitu ya. Nah, maka salary-nya itu tidak boleh kosong gitu ya. Hourly rate-nya boleh kosong gitu. Ini untuk pengecekan ketika kita membutuhkan data ini ya, pengisian data atau kita akan meretrieve data ini menggunakannya kembali di sebuah sebuah kondisi yang lainnya gitu ya. Intinya kita perlu untuk mendefinisikan tipe dari employee-nya, tipe dari subtype-nya lah ya, tipe dari metodenya itu apa. Nah, ini kira-kira bentuk dari table employees tadi ya. Jadi itu kategori tadi itu implementasi super type itu akan menghasilkan single table. Tabelnya hanya satu. Jadi isiannya seperti ini nanti. Jadi ketika dia tipenya itu full time, maka hourly rate-nya dan agency ID-nya akan kosong, tidak masalah gitu ya. Tidak mandatory, tidak wajib diisi. Ketika dia part-time, maka hourly rate dan agency itu harus berisi ya, tidak boleh nol. Nah, contoh dari implementasi subtype itu ya, 2 table atau lebih ya, sesuai dengan jumlah dari subtype-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ternyata atribut common-nya itu 2 dan atribut khususnya 3, malah jumlahnya lebih banyak. Maka yang hal seperti ini sebaiknya kita pecah menjadi tabelnya itu sebanyak jumlah subtype. Jadi subtype-nya di sini 2, maka kita pecah, maka kita transformasikan ke dalam bentuk 2 table ya, seperti ini. Jadi ID dan material tetap ada ya, kemudian nih masing-masing dari atributnya. Nah, untuk ini Teller ID dan manufaktur ID ini berdasarkan dari relasi ya. Kalau ada dia berhubungan berelasi dengan entitas yang lainnya, maka kan otomatis seperti ini. Dia yang ini entitas clothing ini ternyata dia berelasi dengan entitas manufaktur, maka ID manufaktur itu akan menjadi foreign key ya di clothing. Ingat prinsip kaidah dari transformasi. Kalau relationship itu akan menjadi foreign key yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian ini ya, teller ID ya, ke search ini ya, sedangkan ke sort ini adalah cobbler ID. Nah, jadi jika nanti akan ditransformasikan ya kita ke physical design itu kira-kira jadinya seperti ini. Ada table search-nya dan source-nya pakai S ya. Oke. Ini kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia nggak perlu. Nah, jadi itulah pembahasan sedikit agak mendetail ya, tapi tidak terlalu mendetail terkait tadi super type, subtype-nya, kemudian pemecahan dari persoalan relationship many to many ya, di mana tadi
penyelesaiannya itu adalah intersection entity, menghasilkan atribut ketiga ya, kita membutuhkan atribut ketiga untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian tadi terkait artificial UID ya, candidate ID, composite ID gitu ya, primary, secondary, simple ID gitu tadi ya. Lalu transformasi dari analisa ke implementasi dari ERD ke physical design itu tadi seperti apa. Kemudian tadi bagaimana memappingkan supertype dan subtype.